Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama atau materi yang teknis, pertama adalah kita akan mempelajari tentang integrasi Al-Quran. Terjemah Kemenak 2020 dengan Microsoft Word. Ya, jadi ini adalah semacam plugin ya yang diproduksi oleh Kemenak yang bisa kita pakai di Microsoft Word. Dulu awalnya nih yang bikin ini orang perorangan saja, saya lupa namanya, tapi kemudian digandeng oleh Kemenak untuk difasilitasi gitu dan untuk menjadi fasilitas bagi kita semua. Nah teman-teman semua, ini caranya gampang sekali. Pertama kita harus mendownload dulu aplikasinya di situsnya ini nih, Lajnah Mushaf Al-Quran. Ada situsnya dan linknya nanti saya berikan. Nah, nanti kalau sudah dibuka link itu, silakan download. Nah, ini gampang banget lah kayaknya. Semuanya sudah pasti pernah mendownload sesuatu dalam hidupnya. Ini size-nya lumayan ya. Jadi, lumayan besar, ya tergantung kecepatan internet kawan-kawan. Makanya saya tidak akan memperlihatkan proses saya mendownloadnya, nanti kelamaan. Penting kalian download ya di sini. Ya. Setelah di-download, nah, nanti bentuk file yang terdownload itu kayak begini nih, Quran Kemenak Password versi 2. Ini nih bentuknya. Nah, kalian unzip aja, nanti di dalamnya ada 3 file. Nah, saya lihat di internet banyak orang yang mengeluh gagal gitu menginstal aplikasi ini. Kemungkinan mereka tidak membaca file ini. Jadi ada 3 filenya. Pertama, petunjuk dalam bentuk PDF. Silakan Anda baca baik-baik ini. Karena di sini itu ada semua troubleshoot-nya. Jadi misalnya kalau ada yang nggak bisa install dan seterusnya itu ada di sini nih petunjuk-petunjuknya. Bahkan di situ ada kontak juga kalau pengen email caranya yang salah. Saya berhasil gitu ya. Tapi sepertinya kebetulan karena saya sendiri tidak baca ini. Nah, tadi pas saya cek ternyata ada ini isinya. Nah, ini penting banget teman-teman baca. Lalu ada 2 versi installer nih, ada yang versi 32 bit, ada yang versi 64 bit. Nah, manakah yang Anda pakai? Nah, itu tergantung versi Word Anda. Bagaimana cara melihat versi Word itu? Ada di sini. Makanya ini perlu sekali teman-teman baca ya. Kemudian, nah ini yang paling penting ini, menggunakan plugin ini untuk kajian, salah tulis nih, kajian Quran dan hadis. Untuk menggunakan plugin ini untuk kajian Quran dan hadis, saya pengen share dulu contohnya. Nah, ini sudah apa namanya? Ini adalah tampilan pluginnya si Quran Kemenak gitu ya. Jadi kalau home-nya Word kan kayak begini nih, home. Nah, nanti teman-teman bisa cek di situ. Ada nanti kalau sudah selesai diinstal dan berhasil dan kalian buka Word akan munculin Quran Kemenak. Nah, kalau kita lihat ini fiturnya banyak sekali ya. Dan dengan itu ada banyak sekali kajian membantu kita dalam kajian Al-Quran dan hadis. Ini Al-Quran sih terutama. Fitur paling sederhana adalah menginsertkan ayat. Cara memasukkan ayat Al-Quran, itu pertama pilih di sini ayat yang mana. Nah, menginsert ayat Al-Quran. Ya. Maka tinggal dipilih misalnya ya. Nah, disebutkan Al-Baqarah misalnya ayat 200. Pilih Al-Baqarah di sini terus.
Tinggal pilih di sini ayat 200. Misalnya ayat 200 sampai 201 kan. 201. Nah, kalau teman-teman ingin sekalian ada terjemahannya, di sini dicontreng. Nah, ini yang menarik ini. Kalian bisa cek terjemahannya. Mau pilih yang mana? Apakah terjemahan bahasa Inggris, Kemenak, atau Kemenak versi lama, atau Kemenak versi 2019. Nah, di sini juga Anda bisa pilih ya, apakah ada tanda kurungnya, apakah ayatnya jadi baris baru atau lanjut aja, terus apakah ada nomor ayat apa tidak, terus ukuran fontnya berapa. Nah, kalau sudah diatur semua, langsung ini tampilkan. Tuh, muncul semua tuh ya. Nah, ini kalau langsung, ini kan doa ayat nih. Doa ayat semua dulu, lalu artinya. Nah, tapi bisa juga juga selang-seling ya. Nah, ini pilih selang-seling, tampilkan. Nah, ini selang-seling maksudnya tuh kayak begini ya. Di ayat arti gitu. Ada tulisan terjemah Kemenak 2019 nih, bisa dihilangkan kalau misalnya enggak. Ya, seperti itulah ya. Ini yang dasar ini ya, yang dasar. Dan ini sangat perlu sekali nih. Jadi teman-teman tidak perlu ngopas dari internet dan seterusnya lagi sehingga tidak terbaca ya. Nah, tapi itu kan yang mendasar. Nah, kita juga bisa menggunakan ini untuk tujuan-tujuan riset ya. Paling sederhana misalnya adalah ini, cari dalam Al-Qur'an. Misalnya cari apa ya gitu ya. Misalnya cari terjemahnya juga. Cari bidadari. Misalnya ya. Cari. Nah, ini ada beberapa ayat yang ada membahas tentang bidadari. Misalnya kalian mau menulis bidadari di dalam Al-Qur'an. Nah, cari bidadari di sini. Nah, itu kan kalau misalnya tematik begitu, kita harus kumpulkan semua ayatnya terlebih dahulu kan. Sudah ada di sini berarti. Di sisi mereka ada bidadari tempat indah yang membatasi pandangan dari selain mereka. Terus di sini di samping mereka ada pandangannya terbatasannya lagi sebaya umurnya. Ya, pandangan terbatas berarti di sini kan ada terjemahan dalam kurungnya nih. Hanya untuk pasangannya ya, bukan berarti pandangan terbatas itu rabun bidadarinya. Nah, kemudian ada ad-dukhan. Nah, ternyata ada bidadari nih, semuanya banyak sekali. Nah, teman-teman bisa bikin kajian semacam kajian apa? Kalau kita mau mengkaji terjemahan misalnya, sebenarnya apakah kata bidadari yang dipilih oleh Kemenak di terjemahan 2019 itu semuanya berasal dari kata bahasa Arab yang sama. Ya, silakan cek. Nah, ini kalau misalnya kalian pilih di sini, misalnya pilih SOT 52, ini jadi otomatis SOT 52 juga di sini. Ya, misalnya saya pilih Safat 48, itu otomatis Safat 48 di sini. Artinya apa? Artinya bisa langsung saya tampilkan. Ya, langsung tampilkan aja misalnya kan. Nah, ini. Wa indahum qasiratut tarfi ain. Nah, ini berarti qasiratut tarfi ain. Kemudian gimana kalau di yang ini? Ya, misalnya bidadari dalam Al-Qur'an. Terus tulis ya. Penyebutan bidadari dalam Al-Qur'an ada di beberapa tempat. Di antaranya satu misalnya. Karena kalian sudah lihat di situ
As-Saffat ya. As-Saffat 48. Nah, 48. Kemudian 2 Sot 52. Terus kalian insert nih, pilih Sot 52, masukkan gitu. Wa'idah muqassiratut torf ya. Jadi qasratut torf itu sudah ada ya, sama. Gimana dengan di Dukhan 54? Dukhan 54 3 misalnya. Dukhan 54. Insert misalnya. Kadzalika zawwajnahum bihurin 'ain. Jadi qasratut tarf 'ain. Jadi 'ain yang matanya terbatas. Maksudnya itu mata yang terbatas itu tidak melirik kemana-mana. Oh, berarti sifat-sifat misalnya ini ya. Sifat bidadari surga di dalam Al-Qur'an. Kalian lihat di sini. Sebutkan dulu misalnya. Oh, sebutkan. Nah, terus ada kan 2 tuh. Terus nah ini. Terus saya berarti terus 4 tur ayat 20. Pilih tur ayat 20 tuh. Tur ayat 20. Insert. Ya. Sini. Nah, lupa di enter tadi. Ayat 20. Ya kan? Masukin. Muttaqina ala surrin masfuhatin wa zawajnahum bihurin 'ain. Ya, bermata indah. Dan seterusnya. Kalian bisa cek semua nanti ayat bidadari ini. Nanti kemudian dari situ disimpulkan. Oh, ternyata sifat bidadari dalam Al-Quran itu ada dua ini. Misalnya ada dua sifat utama bidadari di dalam Al-Quran. Jika dilihat dari ayat-ayat di atas. Yakni 1 ya, bermata indah. Tapi 2 yang paling penting adalah pandangannya tidak jelalatan. Nah, oleh karena itu mustahil cowok bermata panjang berjodoh dengan bidadari surga, misalnya ya. Karena ini contoh riset yang sangat sederhana ya, sifat bidadari surga dalam Al-Quran. Kita gunakan dengan cara ngecek bidadari, dicari Al-Quran. Dan ada banyak sekali cara untuk memanfaatkan plugin Al-Quran ini untuk melakukan riset kecil-kecilan yang menghasilkan artikel-artikel pendek gitu yang klik baiters lah. Tapi kan kita berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan terjemahan yang bertanggung jawab. Ya. Baiklah ya, demikian. Jadi nanti tugas teman-teman adalah membuat tulisan-tulisan semacam ini. Ya. Untuk detail lebih lanjut, silakan cek di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.